Selamat siang, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta kakak panitia yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sharon Azaelina dan bisa dipanggil Sharon. Saya bersekolah di SMA Siti Sapiensia Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sih cara pengelolaan keuangan versi saya sebelum, sesaat, dan sesudah COVID-19 yang berjudul Profit di Saat COVID. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia. Indonesia dinyatakan terjangkit virus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Seperti yang kita tahu, tahun 2020 dimulai dengan beberapa hal yang terjadi secara tidak terduga, baik suka maupun duka, dan hal yang paling berdampak lahir ketika COVID-19 menjelma sebagai pandemi. Pandemi ini pun tentunya sangat mempengaruhi berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek finansial atau keuangan. Dan hal ini yang akan saya bahas nanti. Banyak kegiatan yang dibatasi, bahkan dilaksanakan secara online. Mulai dari pekerjaan hingga sistem pembelajaran, semuanya dibatasi. Bahkan tak sedikit pula orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan banyak pula perusahaan yang bangkrut. Perekonomian mulai hancur. Banyak perusahaan yang sudah tidak sanggup untuk menanggulangi beban biaya yang harus mereka tanggung, sehingga mereka harus memutuskan untuk mem-PHK karyawannya. Bahkan sampai ada loh yang tutup usaha. Dalam kondisi yang cukup rumit ini, tentunya kita tidak boleh patah semangat dan tidak boleh berlarut dalam kesedihan. Kita harus bangkit dan selalu berpikiran maju agar kita dapat mengelola keuangan dengan bijak dan tetap mendapatkan profit di saat COVID. Kita harus mampu beradaptasi dengan keadaan ini yang kita sebut dengan era new normal. Next. Oke. Tak dapat dipungkiri, salah satu permasalahan yang cukup besar dalam pandemi ini adalah tentang keuangan. Oleh sebab itu, kita harus dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan bijak. Sekarang saya akan mempresentasikan bagaimana cara saya untuk mengelola keuangan saya di sebelum, sesaat, dan sesudah COVID-19. Next. Saya ingin kilas balik tentang bagaimana perjalanan saya dan kedua orang tua saya di tahun 2020. Orang tua saya memiliki beberapa usaha, yaitu 2 buah hotel, 1 buah restoran, beberapa convention hall, dan 1 buah kafe. Sebelum adanya pandemi, semua usaha orang tua saya berjalan dengan lancar. Banyak sekali event kedinasan yang dilaksanakan di dalam convention hall. Resto dan hotel pun ramai akan pengunjung, dan kafe pun selalu berjalan dengan lancar. Namun, setelah adanya berita Indonesia terjangkit virus COVID-19, semuanya mulai berubah. Pendapatan orang tua saya pun turun sangat drastis. Tidak ada lagi event-event yang dilaksanakan di dalam convention hall. Pengunjung resto dan hotel pun sepi. Bahkan lebih parahnya lagi, kami harus memutuskan untuk menutup kafe yang ada pada saat itu. Semua kegiatan terhambat dan terbatas, dan semuanya serba online. Hal ini mewajibkan saya dan kakak saya, Kenat, untuk pulang ke kota asal kami dan melaksanakan pembelajaran daring di rumah dari sekolah dan universitas masing-masing. Setelah beberapa bulan berjalannya pandemi, kami pun didorong oleh orang tua untuk menjalankan dan menghidupkan kembali kafe yang ada dengan konsep yang berbeda, dengan tujuan untuk melatih tanggung jawab dan mengelola keuangan sejak dini. Masalah yang sama dapat terjadi kepada semua orang, tetapi respon kita yang akan menentukan hasilnya. Next. Di sini saya mempunyai 2 cara pengelolaan keuangan yang tentunya sudah saya praktekkan. Yang pertama, mulailah berhemat dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Next. Sebelum adanya pandemi, saya dan kakak saya diberi jatah uang bulanan masing-masing 2 juta rupiah. Sebagai anak muda, biasanya kami menggunakan uang itu untuk biaya hidup yang konsumtif. Contohnya,
untuk pergi liburan, untuk makan-makan bersama teman-teman, pesta ulang tahun, nonton bioskop, dan lain-lain. Padahal kami tahu hidup konsumtif itu hanya sebagai pemborosan saja. Dan barang konsumtif yang kami beli itu hanya sebagai kesenangan sesaat saja. Dan sekarang saya sadar, saya harus mengubah gaya hidup saya. Dan saya bertekad untuk mengubah gaya hidup saya dari konsumtif menjadi produktif. Next. Yang kedua, memakai dana hasil pemangkasan yang tidak berguna tadi untuk memulai usaha yang menghasilkan. Next. Saya pernah membaca sebuah kalimat dari Abraham Lincoln, yaitu cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dan saya pribadi sangat setuju dengan kalimat beliau. Karena apa? Karena saya percaya apa yang saya tabur sekarang ini akan saya tuai nanti. Dan saya memilih untuk menabur hal-hal yang positif dan menggunakan masa muda saya agar lebih produktif lagi, agar saya dapat menuainya nanti. Next. Lalu, apa sih yang sudah kami lakukan? Yang pertama, kami sudah membeli bahan-bahan baku. Kami memilih untuk menabung uang bulanan yang kami dapat per bulannya. Dan selama 4 bulan terakhir, kami mendapatkan sekitar 12 juta rupiah. Uang ini kami gunakan untuk membeli bahan baku. Dengan perhitungan, kami dapat menjual kurang lebih 60 cup kopi per hari, di mana satu cupnya berkisar sekitar 18.000 rupiah. Dan selama 1 bulan, kami dapat mendapatkan omset sekitar 30 juta. Setelah dikurangi biaya modal dan pengeluaran lainnya, kami dapat mendapatkan untung bersih sekitar 10 juta rupiah. Yang kedua, mengurus program, mulai dari kasir, stok barang, harga, pendapatan dan pengeluaran per hari, dan lain-lain. Dari sini kami dapat belajar mengenai manajemen keuangan melalui sistem dan internet. Ketiga, checking barang, menstok barang dan bahan baku agar sistemnya lebih rapi dan gampang dipantau. Hal ini rutin saya lakukan setiap hari Minggu dengan tujuan saya mengerti bahan baku apa saja yang kurang dan harus dipersiapkan lagi. Yang keempat yaitu promosi. Kami menggunakan media sosial Instagram untuk menjalankan promosi melalui Instagram AdSense. Next. Profit di saat COVID bukan hanya tentang uang, namun dari hal ini saya dapat 3 hal penting, yaitu yang pertama, saya dapat memanajemen keuangan dengan baik. Yang kedua, saya dapat mengatur karyawan dengan bijak. Dan yang ketiga, dengan pendapatan yang saya terima, saya dapat belajar untuk berbagi kasih kepada sesama yang lebih membutuhkan. Lain dari itu, saya pun belajar tentang bertanggung jawab, mengerti dan mengelola keuangan, mengatur waktu, dan memanfaatkan masa muda saya dengan lebih produktif lagi. Next. Berikut adalah foto saya dan kakak saya sebagai bukti bahwa kami serius untuk menjalankan bisnis ini dan kami serius ingin belajar tentang mengelola keuangan. Bukan hanya teori, namun kita juga mempraktekkannya dalam kehidupan nyata. Next. Profit di saat COVID. Saya, Aurelia Sharon Aselina, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri serta kakak-kakak panitia yang sudah memberikan waktu untuk saya untuk mempresentasikan tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan versi saya di sebelum, sesaat, dan sesudah COVID-19. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Juri dan kakak-kakak panitia. Terima kasih.